Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru siyam wal mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila Anas radhiyallahu anhu ya Rasulullah ayyus sadaqa afdal qala as-sadaqu fi Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyunal karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Nurul Amal, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslim muslimat, shaimin shaimat yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-29 ya Pak? Malam berapa? 15 apa 29? Ya. Malam ke-15 kita telah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Kalau dia dari jamaahnya, Masjid Nurul Amal ini masih semangat sesuai dengan moto Muhammadiyah berkemajuan. Jadi semakin maju ya. Ya mudah-mudahan yang hadir jamaah pada malam hari ini terus Allah berikan rahmat dan hidayahnya, petunjuknya, dan mudah-mudahan terus semangat dalam mengisi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan catatan amal ibadah di akhirat kelak sebagai kebaikan kita untuk masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara yang ringan-ringan saja ya Pak, Bapak Ibu, karena perut juga sudah berat ya. Nah, ini kotak amal kita akan kaitkan dengan materi atau kultum yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kelopak amal berjalannya dengan macet. Kalau macet berarti ada yang ngisi, tapi kalau lancar berarti kurang mengisi ya. Mudah-mudahan segala amal sedekah Bapak Ibu pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, para sahabat melihat bagaimana perilaku Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau melihat bagaimana perilaku Rasulullah di bulan suci Ramadan, dan beliau adalah seorang yang paling dermawan di antara manusia. Dan ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah kedermawannya lebih meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Ini menandakan kepada kita bahwasanya bulan suci Ramadan menganjurkan kepada kita semua
untuk terus beramal ibadah. Salah satunya ialah bersedekah. Kita tidak hanya untuk mencapai derajat takwa yang diinginkan sebagai tujuan kita dalam beribadah puasa, tidak hanya dari aspek spiritualnya saja, aspek hablum minallah, tapi juga ada aspek bagaimana empati sosial kita terhadap sesama. Dan bulan suci Ramadan mengajarkan hal itu semua agar kita memiliki empati sosial terhadap sesama manusia. Dan Rasulullah mengajarkan hal itu semua. Bahkan Rasulullah menyampaikan afdalnya sedekah itu ialah di bulan suci Ramadan. Dan yang paling keutamaan dari sedekah itu tujuannya adalah untuk memberikan keberkahan kepada jiwa kita, harta kita, semuanya. As-sadaqatu naqasatu minal amali. Sedekah yang kita berikan itu hartanya, berupa harta kita, tidak akan berkurang sedikit pun. Memang dari sedikit dunia atau dari sisi dunia itu berkurang, tapi dari sisi ukhrawinya bahwa harta yang kita sedekahkan akan terus berlipat ganda pahalanya, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya dari itu ketika kita memiliki rezeki lebih dari harta kita, maka sebagian dari hal itu bisa kita infakkan untuk sebagai sedekah atau infak yang kita berikan. Dan ada 3 jenis sedekah yang paling utama dan yang paling besar pahala kebaikannya. Yang pertama yaitu bersedekah dalam keadaan sehat wal afiat. Kalau kita memiliki kesempatan dan kesehatan dalam diri kita dan memiliki rezeki lebih, maka seutama-utamanya kita bersedekah adalah pada saat kesempatan kesehatan itu yang kita miliki. Bila kita sudah sakit atau sampai meninggal, maka Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10, orang-orang yang ketika dipanggil ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyesali akan kehidupannya. Berbunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law arqatani min ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akuna minas solihin. Dan infakkanlah sebagian hartamu, jangan sampai ketika ada salah seorang di antara kamu meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah tampakkan keadaan akhirat, keadaan bagaimana neraka dan surga, lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhirtani fa'ajila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkanlah, kembalikanlah diriku ke dunia, aku ingin fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya ingin kembali untuk bersedekah, mengeluarkan hartaku untuk bersedekah membantu orang lain, wa akum minas solihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang baik nanti di dunia. Tapi ketika nyawa sudah dicabut oleh Allah, ruh sudah diangkat oleh Allah, maka kita tidak akan kembali lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Karena itu, mumpung masih ke dalam keadaan sehat walafiat, kita memiliki rezeki lebih, maka kita bisa infakkan sebagian harta kita, kita sedekahkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua, amalan sedekah yang paling utama dan yang besar pahala kebaikannya adalah bersedekah untuk keluarga terdekat. Jadi kata Rasulullah, menafkahkan keluarga kita itu adalah sedekah yang paling utama. Kalau kita sudah mengisi atau memberikan kehidupan kebutuhan buat keluarga kita, maka jika ada lebih dari harta kita, kita berikan terutama kepada tetangga, saudara-saudara kita terdekat. Jadi adabnya itu ketika kita ingin memberikan berbagi kepada seseorang, itu tidak dulu yang jauh yang kita berikan, tapi kita berikan terlebih dahulu keluarga yang terdekat, tetangga yang dekat, baru orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim,
dan baru kita akan berikan kepada saudara-saudara yang mungkin tetangga jauh yang dari rumah kita. Jadi seperti itu, jangan sampai kita ingin berbagi makanan, takjil, minuman berbuka, kita ada hidup di lingkungan Masjid Nurul Amal yang dimana Nurul Amal juga membuka peluang sedekah kita berupa makanan berbuka, tapi kita berikan lebih utamakan ke Masjid Pondok Indah misalnya, ya. Jadi lebih kita utamakan terdekat dulu, kita berbagi sesama untuk membangun empati sosial kita dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sedekah yang paling utama dan yang paling besar kebaikannya, pahala kebaikannya adalah sedekatun khafiyatun, yaitu bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Agar kita tidak timbul rasa riya di dalam hati kita. Di dalam hadis diceritakan, yang termaktub dalam hadis qudsi, ada seorang yang sangat dermawan. Dia selalu memberikan infaknya, dia selalu memberikan sedekah dari hartanya, memberikan berbagai macam untuk mensedekahkan, namun ada hati yang buruk, yang riak untuk dibangga-banggakan, dipuji oleh orang. Dia sudah merasa akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dihadapkan oleh Allah, ketika dalam penghisaban atau pertimbangan di dalam akhirat kelak, Allah menyatakan kadzabta, kamu berdusta, kamu berbohong. Apa yang engkau telah dermawankan, engkau ingin dipuji-puji oleh orang. Ada sifat riya di dalam hati kamu. Dan akhirnya Allah menyuruh malaikatnya untuk menseret orang tersebut ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Karena itu kita mencoba, memang berat untuk mengatur, menata hati kita agar bagaimana semua amal ibadah kita ini, niat kita ini dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada bisikan-bisikan syaitan terkutuk, maka kita perbanyaklah beristighfar kepada Allah, kembalikanlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menunjuki hidayah dan petunjuknya di dalam hati kita dan juga menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan singkat kultum ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para jamaah. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita terus kita tingkatkan, apalagi kita akan masuk nanti 10 terakhir, bagaimana kita merencanakan, mengagendakan agar kita terus mengejar dan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.